teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengerjakan latihan pada pertemuan kemarin. Yang pertama, kita melihat CI-nya sama seperti latihan yang sebelumnya. Kemudian kita beri nama sesuai dengan punya kita. Misal saya memberi nama dengan nama. Kemudian kita buat aplikasi, terus config, lalu kita pilih auto load, config, kemudian database dan routes. Kemudian tinggal klik kanan, lalu pilih edit with notepad++. Sudah akan muncul seperti ini. Nah, yang pertama kita akan mencoba untuk mengedit di bagian auto load. Di bagian auto load kita cukup mengedit di bagian libraries. Nah, di bagian libraries kita tambahkan database dan encrypt. Jika sudah, kita tambahkan di bagian helper, yaitu URL. Nah, untuk yang di bawahnya tidak usah ganti. Selanjutnya kita merana ke config. Nah, di config kita cukup mengubah di bagian sini. Kita cukup menuliskan bebas, misal saya http localhost /LA, dan teman-teman bebas mau slash apapun. Jika saya akan menggunakan sesuai dengan untuk lebih mudah mengidentifikasi. Kemudian kita pastikan di bagian index_text itu tercatat index.php. Lalu di sini saya menambahkan sebuah fungsi yang dimana fungsi ini akan mengkonfig tentang nama aplikasi satu detail, sehingga kita tidak perlu untuk mengetikkan detail secara terus-menerus karena itu dinilai kurang efektif. Di sini kita cukup tambahkan $config yang berisikan tentang nama aplikasi. Nah, di sini saya akan memberikan nama dengan nama sistem informasi kepegawaian karena kita akan membuat tentang sistem informasi kepegawaian. Jika sudah di bagian bawah, tidak usah diganti. Selanjutnya kita menuju ke routes. Di bagian routes kita cukup mengubah di bagian sini. Nah, routes default underscore controller. Nah, di sini kita tuliskan nama database-nya apa. Jika saya dengan pegawai, lalu kita merana ke database. Nah, di database sebelumnya kita harus membuat dulu database-nya dengan cara localhost /phpMyAdmin. Sambil menunggu, kita mencoba untuk membuat statement control. Di bagian statement control kita akan mengetikkan seperti ini, php if yang bisa define basket asset, selanjutnya diikuti oleh kelas. Nah, untuk kontrol saya akan memberikan nama dengan pegawai biar lebih memudahkan dalam melakukan pengkodingan. Kemudian diikuti oleh extends CI_controller karena ini merupakan fungsi kontrol. Kemudian function index. Nah, lalu kita tambahkan $disk load model, di mana kontrol ini akan meload di bagian model yang bernama m_pegawai. Kemudian datanya adalah pegawai yang dimana itu ranah kepada modelnya dan akan menampilkannya pada view pegawai. Kemudian saya menambahkan fungsi get data yang dimana get data ini meload tentang model itu m_pegawai. Lalu di sini juga saya gunakan system_enport. Lalu ada fungsi tambah, ubah, kemudian proses tambah. Proses tambah
itu berisi tentang $this load merana pada view yang bernama view underscore tambah underscore pegawai, karena ini merupakan proses tambah. Sedangkan ubah sendiri yaitu kita menghapus paramnya itu merana atau mengandung tentang array yang berisi tentang ID. Kemudian dia itu meload model pegawai dan datanya itu berasal dari database pegawai, yang dimana dia berdasarkan pegawai lalu akan menampilkan pada view ubah pegawai, karena ini merupakan posisi ubah. Kemudian function proses underscore tambah, ini merupakan proses tambahnya sendiri. Jadi nanti kita akan menambahkan itu data yang mengandung tentang array, ada name, nama, tanggal lahir, alamat. Kemudian this load model, jadi akan mengambil atau meload dari model yang bernama M. Nah, fungsi proses tambah ini itu untuk menambah. Jadi di sini kita rumuskan tambah. Di sini kita menggunakan if juga redirect set underscore URL else echo penambahan data gagal. Jika data gagal, maka akan nampak tulisan seperti ini. Kemudian ada proses ubah. Jika tadi adalah proses tambah, ini adalah proses ubah. Proses ubah bersama dengan proses tambah, hanya saja yang berbeda adalah di bagian sini, di if-nya. Jika kita amati lebih lanjut, dan ada juga yang di bagian sini, di sini diganti kata ubah, di sini ditambah, kemudian di bagian bawah tetap sama dengan di bagian proses tambah. Lalu kita membuat function hapus. Function hapus ini itu mengandung data yang mengandung array yang berisi tentang ID. Jadi hapus ini mengandung param ID atau bukan ID. Nah, dia itu meload dari model M pegawai, kemudian this merana pada M pegawai yang ditujukan untuk menghapus atau dihapus. If else hapus data gagal, ini jika statement tersebut gagal dilakukan. Jadi seperti itu fungsi controller sendiri. Mungkin teman-teman baru memahaminya secara perlahan, saya akan mengulangi. Jadi di fungsi atau di statement control sendiri itu ada banyak. Pertama itu fungsi tambah, ubah, proses tambah, proses ubah, lalu hapus. Hapus itu disebut dengan kata delete, sedangkan ubah itu motif. Nah, kemudian kita set dengan nama pegawai dengan tipenya adalah PHP. Lalu kita akan membuat statement model. Nah, ini adalah statement modelnya, hampir sama dengan statement control, hanya saja yang membedakan pertama si extend itu dia cell. Dan di sini untuk memudahkan saya dalam memahami atau mengidentifikasi kode tersebut, saya gunakan M yang berarti singkatan dari model. Kemudian function getData, di mana getData ini merana pada DB atau database yang bernama pegawai. Kemudian ada getData pegawai by ID, jadi dia itu merana pada ID yang ada di data pegawai atau database pegawai. Kemudian fungsi tambah ini merana pada database, yang dimana tambah bahasa Inggrisnya kan ada insert atau standard insert. Dia itu merana pada database yang bernama pegawai data. Ubah kan bahasa Inggrisnya adalah update atau standard update yang sering kita ketahui dalam algoritma. Rumusnya adalah update pegawai hampir sama dengan fungsi tambah. Kemudian ada hapus itu dengan bahasa Inggrisnya adalah delete.
yaitu statement delete sama-sama penggunaannya seperti yang kedua, tambah hanya saja penyebutan katanya. Jika hapus adalah delete, ubah adalah update, dan tambah adalah insert, seperti itu. Jadi fungsi model ini adalah menentukan bagaimana model suatu program tersebut dapat terbentuk. Jika program mengandung kontrol and view, mungkin bisa dapat dijalankan, tapi alangkah lebih baiknya mengandung statement udah, seperti itu. Kemudian kita akan buat tampilan view-nya. Di sini untuk mempermudah, saya akan menyimpannya dengan view underscore pegawai. Jika tadi model ada m underscore pegawai, saya mengikuti dengan di bagian kelasnya, ya karena lebih mempermudah. Sedangkan di view-nya, yang pertama kita ketikkan adalah ini, jangan lupa. Kemudian HTML diikuti dengan head, lalu titelnya. Nah, jika biasanya kita menuliskan titel, kita harus mengetik satu persatu titelnya seperti apa. Di sini kita hanya cukup memanggil saja karena titel telah kita buat di bagian config tadi. Di bagian config, nah ini dia, ini adalah titelnya. Jadi kita cukup memanggil aja dengan nama aplikasi di bagian config seperti tadi. Nah, config underscore item dengan nama underscore aplikasi sesuai. Jika sudah hit, masih hit atau statement masuk, kemudian body yang berisi tentang ref, atau ref adalah tujuan atau merana pada echo set underscore URL yang berisi tentang pegawai yang dengan statement tambah, atau kata-katanya adalah tambah pegawai untuk mempermudah seorang user dalam menunjukkan kata pegawai. Kemudian tipe tabelnya itu left, bordernya 0, style spacingnya 0, style spacingnya 0, dan widthnya 100%. Kemudian aliknya left, aliknya top. Nah, ini adalah kerangkanya yang berisi tentang nomor, NIP, nama, tanggal lahir, alamat. Jika sudah, kita ketikkan ini PHP, di mana tular I mengandung nilai 0. Words-nya yaitu tular pegawai pas tular row, di mana I nilainya selalu bertambah ke I++. Alikmennya tetap left, baliknya tetap top, dan ini adalah isi dari implementasi nomor, NIP, nama, seperti ini. Jadi row-nya nanti akan berisi tentang NIP, nama, tanggal lahir, dan alamat. Jika sudah, kita lakukan peranan konversi, yaitu di mana nanti dia akan dapat melakukan fungsi ubah serta hapus. Jadi tidak hanya fungsi tambah saja yang di sini kita tambah atau fasilitasnya, namun juga ada fasilitas untuk mengubah serta menghapus. Seperti itu teman-teman di statement view-nya. Kemudian kita save dengan nama view underscore pegawai dengan tipenya PHP. Lalu kita membuat view tambah underscore pegawainya. View tambahnya sendiri namanya juga tambah. Nah, ini hampir sama dengan view, cara kita membuat view. Nah, kita cukup pertama kopikan aja di bagian sini. Kita kopikan ini muncul seperti ini, sama. Kemudian kita mengubah di bagian sini. Kita memanggil dengan form name tambah pegawai, karena ini adalah fungsi tambah pegawai. Method post station, nah ini ada aksi yang akan dilakukan, yaitu tambah, karena ini adalah tambah pegawai, dan dimana encryptnya adalah aplikasi sekian. Kemudian set registernya adalah form tambah pegawai karena dia adalah statement tambah. Nah, dimana NIP, nama, tanggal lahir, alamat.
harus memiliki panjang karakter 20. Nama, tipenya teks, karena pada nama, dan panjangnya adalah 100. Tanggal lahir, tipenya teks, merana pada tanggal lahir, dan di mana dia mengandung nilai yang berasal dari date. Date yang kita ketahui adalah tanggal. Itu dengan susunan Y, M, dan D. Y adalah years atau tahun, M adalah month yaitu bulan, D adalah day atau hari dengan panjang karakter yaitu 12. Kemudian alamat, karena alamat itu lumayan banyak, jadi kita menggunakan test area dengan row 2 kolom atau calls 40 yang merana pada nama tabel atau nama field yang nama alamat. Kemudian kita tambahkan fungsi submit yang dimana tulisan submit itu adalah simpan. Kemudian button bisa untuk melakukan fungsi fatal. Nah, dimana fungsi-fungsi tersebut menggunakan JavaScript. Nah, seperti ini. Kemudian kita save. Lalu kita membuat fungsi ubahnya. Fungsi ubah tidak jauh berbeda dengan fungsi tambah. Kita cukup mengkopikan ini saja bagian sini. Kita kopikan. Kemudian bagian sini kita kopikan juga. Ini. Nah, di sini kita ganti mencari kata ubah. Ini mengganti proses menjadi ubah. Dan belakangnya sama. Kemudian field set region-nya kita ganti ubah. Input tipe hidden. Nah, di sini hidden-nya itu merana pada ID, dimana ID-nya itu kita akan menyesuaikan auto increment. ID ini mengambil dari database pegawai. Terus ada NIP, nama, tanggal lahir, alamat. NIP tipenya teks sama karena pada field NIP dengan nilai yaitu NIP yang ada di database namanya 20. Nama tipenya teks karena pada field nama dengan value yang mengandung pada database pegawai yang merana pada field nama dengan panjang 100. Tanggal lahir itu tipenya teks merana pada field tanggal lahir, value-nya dia mengandung pada database pegawai yang merana pada field tanggal lahir dengan panjang 12. Alamat yaitu teks area dengan row 2 kolomnya 50, kemudian fieldnya adalah alamat yang dimana dia itu berasal dari database pegawai yang merana pada field alamat. Kemudian terdapat tombol submit yang digunakan untuk menyimpan. Kemudian ada button untuk fatal. Nah, dimana pengklikan itu menggunakan JavaScript seperti itu. Ya sudah kita save v_ubah_pegawai. Kemudian untuk mengetahui hasilnya kita cukup lupa. Oh iya, lanjut untuk tadi database-nya nanti akan seperti ini. Saya akan menambahkannya dengan underscore CI, yang dimana nama tabelnya adalah pegawai yang berisi tentang seperti ini. Jadi nanti ada ID, NIP, nama, alamat, tanggal lahir. Nah, saya menuliskan dengan karakter kecil, bukan karakter yang besar, yang dimana ID itu tipe integer dengan lengthnya adalah 5, NIP tipe
ini adalah Farsad, dengan lainnya 21, nama, tipenya Farsad, tanggalnya 100, alamat serta tanggal lahir, tipenya adalah teks serta date. Untuk ID sendiri, dia ada bersifat autoinsert. Cara menginsertnya kita coba mengklik insert ini untuk lebih mudahnya. Lalu bagaimana sih untuk hasil akhirnya? Kita cukup mengklik localhost /LA. Kenapa LA? Karena kita tadi telah menuliskan di bagian config itu http localhost/LA. Ya, seperti ini. Kita akan menambahkan misal 2013.01.015 menulis enter. Ya, seperti ini hasilnya. Untuk menghapus, kita dapat klik hapus. Ya. Terima kasih teman-teman telah bersedia untuk melihat video saya. Semoga video saya dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.